Kak Riri, selamat malam. Hai Kak Wiwit, Shalom, selamat malam. Selamat malam. Gimana nih? Ternyata kita kembali lagi berjumpa dalam pemaparan materi APP tahun 2023 dengan tema Liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Kita hari ini akan mengajak Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian untuk mengetahui nih materi APP akan dibawakan versi kategori Bina Iman Anak. Dengan saya Kak Ya, Wiwi dan juga partner saya ada Kak Riris. Kak Riris di malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk Kak Riris. Yuk. Yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam. Terima kasih kami anak-anakku telah kembali berkumpul pada malam hari ini untuk memaparkan sosialisasi materi APP 2023. Tuhan berkati kami dan juga Kak Inis, supaya apa yang kami sampaikan bukan menjadi batu sandungan. Berkatilah kami dalam pemaparan materi ini, supaya Bapak Ibu, adik-adik sekalian dapat mengikuti pemaparan materi ini dengan baik sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Baik, silahkan Kak Riris. Kita mau mulai perkenalan dulu, rangkuman dulu, silahkan. Iya, baik. Terima kasih Kak Wiwit. Nah, para pendengar yang setia, ini ada Bapak, Ibu, Mama, Papa, dan adik-adik sekalian. Kali ini tema APP kita seperti tadi Kak Wiwit sudah sampaikan di awal bahwa liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Aduh, apa ya itu? Mungkin adik-adik Sinodal itu ya, itu apa sih gitu? Transformasi itu apa? Gereja sinodal itu apa? Tapi jangan khawatir. Transformasi itu bukan apa kawin yang transformer Kak, transformer. adik-adik senengnya itu ya. Atau mobil, motor. Transportasi Kak, transportasi. Nah, itu transportasi, betul sekali. Nah, kalau ini adalah transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah pembaharuan, perubahan, tentunya ke arah yang lebih baik. Lalu apa sih gereja sinodal? Kayaknya janjian adik-adik baru mendengar apa itu gereja sinodal. Nah, gereja sendiri ada dua pengertian, di mana gereja adalah kelompok dari sekelompok orang, dari orang-orang, itu dinamakan gereja. Juga ada gereja yang merupakan bangunan gereja. Nah, sinodal sendiri adalah berjalan bersama-sama. Nah, kan lebih seru ya berjalan bersama-sama ya, daripada Betul. Sendirian. ya, banyak dalam Alkitab kita dapatkan, kita temukan, bisa kita dalami bahwa Tuhan Yesus sendiri menyampaikan ada murid yang berjalan bersama-sama, dua orang. Nah, banyak di sana ada para rasul, itu semua berjalan bersama-sama. Nah, maka dari itu kali ini kita mau membahas tentang bagaimana mengadakan perubahan, pembaharuan yang baik dalam gereja yang berjalan bersama-sama. Seperti apa sih? Nah, di APP kali ini kan ada 4 pertemuan ya Kak Wiwit ya? Betul. Nah, ada 4 pertemuan. Pertemuan pertamanya itu liturgi Ekaristi menjadi puncak perayaan Ekaristi. Aduh, gitu ya. Kalau adik-adik, aduh apalagi itu maksudnya gitu, jangan khawatir. Mungkin bahasanya agak berat, tetapi kita bisa sampaikan kepada adik-adik bahwa kenapa liturgi Ekaristi itu menjadi puncak perayaan Ekaristi. Bayangkan puncak gunung ya, puncak gunung ada puncaknya, tapi kan kita tetap harus naik dari bawah ya Kak Wiwit ya. Betul.
Tidak mungkin tiba-tiba tring ada Dari di atas. atas. Jadi, berarti harus dari bawah. Nah, bagaimana kita selama ini adik-adik bersama papa mama melihat, oh ya, mulai dari masuk gereja, mengawali misa, sampai mengakhirinya, jadi di dalamnya itu terbagi dua, ada liturgi sabda, ada liturgi ekaristi. Nah, liturgi ekaristi sendiri, di dalamnya ada persiapan persembahan, ada doa syukur agung dan pemecahan roti, lalu ada komuni. Nah, kenapa sih dikatakan puncak liturgi ekaristi? Berarti liturgi sabda penting nggak ya, Kak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya adik-adiknya nanti. Liturgi sabda tetap penting. Bagaikan naik puncak gunung, kita tidak mungkin tidak melewati bawahnya. Begitu kan ya Kak Wiwit ya? Kita Betul pasti dong. melewati dari bawah. Demikianlah satu kesatuan rangkaian ada liturgi sabda, ada liturgi ekaristi. Dan liturgi ekaristi menjadi puncak. Kenapa menjadi puncak? Karena di dalam liturgi ekaristi ada kesatuan. Kesatuan apa ya? Kesatuan umat-umat beriman. Nah, ada umat-umat, artinya bersama-sama kembali. Ada umat-umat beriman yang mengambil bagian dalam kurban diri Yesus Kristus yang dipersembahkan kepada Bapa dengan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Nah, kenapa puncak? Karena semuanya lengkap ada di sana. Semuanya komplit. Ada kurban diri Yesus Kristus dipersembahkan kepada Allah Bapa dengan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi kenapa liturgi ekaristi menjadi puncak? Karena di sana ada kelengkapan dari semuanya. Gitu ya. Nanti mungkin di bia-bia di wilayah maupun di paroki bisa diputarkan ada film, ada dokumentasi yang menunjukkan bahwa beginilah liturgi ekaristi, kekuatan liturgi ekaristi. Seperti itu, makanya liturgi ekaristi menjadi puncak perayaan ekaristi. Nah, kalau untuk aktivitasnya sendiri, dalam pertemuan yang pertama, dalam APP, kita bisa ada mewarnai itu macam-macam ya Kak Wiwit ya, bisa ada piala dengan hosti diwarnai, lalu Aku juga share screen ya. ya, betul. Nah, lalu juga ada anak-anak yang sedang menyambut komuni, begitu ya. Nah, kita bisa lihat, bisa nanti di dalamnya anak-anak kelas kecil itu mewarnai gambar-gambar tersebut. Kakak-kakak di di wilayah maupun di paroki, maupun papa mama di rumah boleh. Nanti boleh mencari atau disediakan gambar-gambar. Nah, seperti demikian. Disediakan gambar-gambar untuk diwarnai oleh adik-adik nantinya. Nah, ada Yesus dalam perjamuan. Nah, ada pembedaan sedikit antara aktivitas adik-adik kelas kecil, kelas TK 1, 2, lalu ada kelas besar, kelas 3, 4, 5, 6, atau 4, 5, 6. Nanti kelas kecil dapat mewarnai gambar-gambar tersebut, gambar-gambar piala dengan hosti, lalu ada Yesus sedang perjamuan gitu ya, lalu ada anak-anak yang sedang menyambut, itu bisa diwarnai. Tetapi untuk kelas besarnya bisa membuat, nah seperti ini ada piala dengan tatakan, ada hosti di atasnya dengan tatakan dari kertas, lalu diwarnai, setelah digambar, diwarnai. Nah, ada bentuknya seperti amplop yang ada tatakan kertas bawahnya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai hiasan di meja belajar, boleh. Atau kalau dilipat bisa dijadikan pembatas buku, boleh. Pembatas Alkitab, boleh. Banyak Menarik fungsinya ya ya, Kak. Kak Riris. Banget menarik. Jadi kalau kita bersama-sama mengerjakannya, luar biasa. Itu benar-benar menghasilkan karya yang sederhana tapi sangat menarik dan sangat bermanfaat. Kak Begitu. Riris, Kak Wit mau tanya, kalau
Bina Iman Anak Paroki Katedral Bogor sudah sosialisasi materi APP belum di tahun 2023 ini? Nah, puji Tuhan, kita sudah melakukan sosialisasi APP kepada kakak-kakak pendampingnya yang nantinya akan diteruskan kepada anak-anak BIA di wilayah maupun di paroki. Jadi puji Tuhan kita sudah melakukan sosialisasi APP, kita juga sudah menyampaikan sosialisasinya mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Nantinya akan diteruskan oleh kakak-kakak pendamping kepada adik-adik BIA baik di wilayah maupun di paroki. Seperti itu, Kak Wiwi. Wah, baik. Terima kasih Kak Riris informasinya. Jadi Ya, kakak pendamping yang juga menonton podcast RRI ini jangan sampai lupa untuk mensosialisasikan kembali nih materi APP yang sudah diterima di bulan Februari kemarin saat diberikan langsung oleh Kak Riris. Nah, nanti harus disebarkan kembali nih berikut materi-materinya ya dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Dengan harapan adalah semua adik-adik kita dapat berjalan seiringan sesuai dengan tema pada APP 2023 ini ya. Selanjutnya Kak Riris, aktivitas untuk pertemuan kedua. seperti biasa, sebelum masuk ke pertemuan kedua nih Kak Wiwit, seperti biasa, kalau BIA tidak afdol, tidak sah kalau tidak bernyanyi, begitu ya. Jadi kita Betul. pasti bernyanyi, begitu. Ada beberapa lagu yang boleh sebenarnya lagu rohani ya, lagu anak-anak Bina Iman Anak terutama boleh dinyanyikan. Tapi beberapa contoh yang bisa kita berikan di sini untuk pertemuan pertama ada Aku Bangga Menjadi Anak Katolik, lalu ada Aku Diberkati, ada Dalam Nama Yesus. Nah, bisa dinyanyikan di pertemuan pertama tadi. Jadi kalau BIA kan tidak saya Kak Wiwit ya, tidak bergerak bersama, bernyanyi, Betul. beraktivitas gitu ya. Betul. Kenapa bedanya adalah materi sosialisasi APP ini khusus buat dia, karena memang cara daya tariknya kakak pendamping ini untuk kategori B itu sangat lengkap. Dari doanya harus mengandung mengajak adik-adik untuk bisa terlibat, lalu juga kita punya gerakan mengajak adik-adik supaya mau berdoa, lalu juga lanjut setelah berdoa kita masuk ke lagu pembuka. Lagu pembuka adalah pasti ada cerita dulu nih dari Alkitab ataupun dari bahan sosialisasi APP maupun AAP. Lalu setelah itu adalah kita masuk ke cerita ataupun aktivitas. Setelah aktivitas lanjut lagi dengan lagu untuk persembahan ataupun lagu penutup, baru kita doa penutup. Begitu ya Papa Mama, Bapak Ibu. Jadi yang harus dipahami bahwa memang pertemuan Bina Iman Anak ini salah satu kesatuan dari mulai doa pembuka sampai dengan doa penutup kembali. Begitu Kak Riris. Iya, betul. Nanti kalau untuk cerita, kakak-kakak, nanti kakak-kakak pendamping bisa mencari cerita dari pertemuan yang kemarin juga sudah pada saat sosialisasi sudah disampaikan beberapa cerita untuk mendukung pertemuan APP yang pertama ini. Betul. Nah, berikutnya kita masuk ke pertemuan kedua, Kak Wiwit. Betul, Kak Riris. Pertemuan kedua itu persekutuan ekaristis, dasar persekutuan gereja. Aduh, apalagi nih ya? Apa itu Kak Riris? Apa ya, begitu ya. Jadi di sini kita mau mengetahui, mau mendalami bahwa setelah kita mengetahui di pertemuan pertama tadi bahwa liturgi Ekaristi adalah puncak perayaan Ekaristi. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita belajar bahwa ternyata perayaan Ekaristi tidak hanya bersatu dengan Yesus loh, tetapi bersatu juga dengan seluruh umat yang hadir. Jadi kita bersama-sama itu untuk seperti tadi ya, liturgi Ekaristi untuk menyambut tubuh Kristus, untuk berkurban, begitu ya. Jadi di sini semua persekutuan umat yang hadir itu bersatu bersama dan dengan Yesus. Seperti itu ya Kak Wiwit kalau untuk pertemuan yang kedua ini. Nah, aktivitasnya nanti bisa mewarnai untuk kelas kecil. Kita lihat bisa mewarnai atau, nah ini lebih menarik lagi nih. Kita bisa, di sini ada gambar di mana tubuh. Kenapa tubuh? Tubuh manusia. Karena tubuh manusia adalah satu kesatuan yang tidak mungkin
berjalan atau bergerak sendiri ya Kak Wiwit ya. Betul. Nah, di sini ada wajah anak-anak, ada mata, ada hidung, ada mulut. Kelas kecil bisa mempraktekannya dengan cara apa? Menggunting dan menempelnya. Seperti itu. Di mana letak mata, di mana letak hidung, di mana letak telinga. Seperti itu, di mana letak mulut gitu. Tetapi yang perlu diingat apa? Bahwa semua itu berfungsi secara bersama-sama dan bekerja sama. Jadi yang perlu diingat adalah bekerja sama. Nah, di sini ada tangan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan, lalu ada bola mata kiri dan kanan, ada mulut, ada kuping, semua. Itu semua bekerja bersama-sama, betul begitu ya Kak Wiwit? Nggak mungkin kan satu tangannya kemana dengan diperintah otak yang satu gitu ya. Jadi di sini yang perlu diingat adalah yang kita sampaikan kepada adik-adik bahwa dengan berjalan bersama-sama justru itu baik, sangat baik. Karena apa? Kita lihat bagaimana tubuh kita semua bekerja bersama seperti itu. Betul. Nah, lalu setelah aktivitas kita bisa bernyanyi bersama. Apa saja sih lagunya? Lagunya Kira-kira ada mentega dan roti. Ada mentega dengan roti. Wah, ini lagu favorit saya nih. Ini lagu favorit saya. Lalu ada hari ini kurasa bahagia. Nah, ini juga nih, kudaki-daki. Itu biasa adik-adik suka ya. Kan Betul. sambil bergerak. Karena gitu sambil ya. bergerak. Ya, kudaki-daki. Lalu ada kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu beberapa lagu yang bisa dinyanyikan di pertemuan kedua ini. Begitu. Nah, lalu setelah itu ada cerita juga. Cerita apa sih? Ceritanya di sini adalah tentang bagaimana mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua bekerja sama. Mereka bekerja sama, bagaimana caranya agar tubuh ini semua dapat asupan makanan. Nanti bisa disampaikan oleh kakak-kakak dalam pertemuan BIA pada saat APP yang kedua ini. Seperti itu Kak Wiwit untuk pertemuan yang kedua. Terima kasih Kak Riri. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Terima kasih. Nah, harus diingat juga ya kakak-kakak. Tepuk salut itu loh. Nah, selanjutnya adalah kami akan melanjutkan pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini juga memiliki tema, yaitu adalah gereja sinodal adalah gereja yang berjalan bersama-sama. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi, kalau papa, mama, adik-adik nih datang ke gereja sendirian, tidak ada kurnya, tidak ada TTK-nya, bisa berjalan nggak? Kira-kira tidak ada romonya, siapa yang mimpin misa ya? Siapa ya yang mimpin lagu ya? Siapa yang membantu mengarahkan umat ya? Nah, jadi gereja sinodal itu adalah gereja yang berjalan bersama-sama. Dengan harapan adalah papa mama menjadi wakil dari gereja untuk bisa membawa adik-adiknya datang ke gereja. Bisa mengikuti nih satu kesatuan dengan liturgi Ekaristi. Lalu kalau misalkan kita lihat filosofinya adalah bebek. Bebek itu kalau jalan selalu bersama-sama. Atau adik-adik sering tidak melihat semut. Semut itu kalau jalan pasti selalu bergerombol, beriring-iringan. Nah, itu yang menjadi harapan supaya gereja dapat berjalan secara bersama-sama. Ya, lalu ada nggak sih Kak aktivitasnya? Tentunya ada. Contoh aktivitasnya adalah kita bisa melihat pertama mewarnai bebek. Kenapa? Karena cerita kita lah tadi tentang bebek. Di mana bebek ini kalau menyeberang atau misalnya melintasi sungai, mereka selalu berurutan, selalu berada di belakang, selalu mereka berjalan bersama. Supaya kita pun dengan adik-adik Bunda Iman Anak dapat berjalan secara bersama-sama nih. Selalu berurutan, betul sekali. Lalu berikutnya adalah
Ada mewarnai lagi yang lain, Kak? Ada. Kita bisa mewarnai semut juga loh. Ya. Lalu, atau bisa juga menempelkan semut dengan kertas warna atau menempelkan bebek dengan kertas warna. Caranya gimana, Kak? Kertas warnanya dapat dipotong kecil-kecil, lalu kita tempelkan menggunakan lem di gambar semut atau di gambar bebek. Oh Lalu ya, jadi seperti mozaik begitu ya Kak betul, Wiwit? seperti mozaik, Kak. Jadi untuk kelas TK, kelas 1-2 lebih mudah, kelas 3-6 pun lebih mudah. Kalau kelas 3-6 yang tiba-tiba susah gimana, Kak? Boleh, tentunya lah dengan menempelkan ayat emas yang mereka harus menuliskan di bawah gambar ini dengan ayat emas yang ada. Supaya mereka tidak lupa nih bahwa gereja Sinode adalah gereja yang berjalan bersama-sama. Iya, Ada nggak sih, betul. Kak, lagunya? Tentunya ada. Ini adalah lagunya sebenarnya. Apa aja tuh Kak Wiwit lagunya? Lagunya yang pertama adalah sungguh senangnya naik Naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Tuhan. Oke, lalu yang kedua adalah jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sama ada juga kita merefleksikan lagu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, kayak gitu. Lalu kita masuk ke cerita. Tadi kalau tentang semut, ini juga ada inti ceritanya yang bisa dilihat tentang musang, lalu tentang persahabatan sekawanan semut. Inti ceritanya juga kita sudah jelaskan, di mana pertama kita harus selalu percaya pada Tuhan Yesus, karena sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, lalu berjalan bersama-sama sesuai ajarannya dan hidup rukun satu sama lain, sesuai ajakan sinode. Lalu kita juga senantiasa berdoa, baca kitab suci, gereja atau ikut bina iman, supaya iman kita bertumbuh, tidak mudah dihasut oleh iblis untuk berbuat dosa. Nah, Gitu. Lalu kalau inti cerita yang semut adalah kita anak-anak Allah harus hidup bersama-sama, rukun dalam mewujudkan kerajaan Allah, kedamaian serta sukacita. Tidak boleh sombong, sombong. betul mau memperhatikan dan menolong teman yang sedang kesulitan dan menderita. Gitu. Lalu kalau kita masuk ke pertemuan yang keempat nih, Kariris, pertemuan yang keempat adalah mewujudkan transformasi dalam gereja sinodal. Kalau tadi kita diajak untuk berjalan bersama-sama, berikutnya adalah kita diajak untuk mewujudkan transformasi dalam gereja sinodal. Transformasi apa nih? Perubahan dalam mewujudkan gereja yang berjalan bersama-sama. Contoh perubahannya apa nih? Kalau kita lihat dulu, bina iman anak ini dijalankan secara offline. Lalu karena pandemi kita menjadi online. Nah, ini ya. Pasti ada perubahan ya, Kariris, di mana anak-anak yang terbiasanya adalah offline ternyata harus online. Nggak bisa lagi nih gerak dan lagunya seheboh kalau kita lagi ketemu. Atau Iya, betul. iya kan, biasanya kita tuh selalu bisa apa kabar, salam-salaman, sekarang kita nggak bisa salam-salaman waktu pandemi. Akhirnya pasti anak-anak berubah. Tapi dengan perubahan itu, kita semakin ditingkatkan nih, semakin diingatkan juga bahwa kalau kita bina iman anak secara online, gereja pun akhirnya berubah menjadi online. Sekarang gereja sudah kembali lagi normal, jadi kita juga harus kembali lagi untuk rajin ke gerejanya, gitu ya. Iya. Kita mulai belajar lagi dengan teknologi yang ada. Kalau Kak Wiwit diajarkan nih, kakak-kakak Komsos, yang dulunya Komsos itu adalah mereka informasinya hanya secara tabloid, sekarang kakak-kakak Komsos ini informasinya sudah melalui digital, seperti melalui YouTube, melalui Instagram, sama seperti KKI Katedral Bogor pun saat ini sudah memiliki media digital. Kita punya YouTube channel namanya KKI Katedral Bogor, lalu kita punya juga Instagram namanya adalah KKI Katedral Bogor juga. Gitu. Jadi bisa di-follow Bapak Ibu kakak-kakak sekalian untuk melihat pewujudan transformasi dalam gereja sinodal. Jadi aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wilayah-wilayah di dalam Paroki Katedral Bogor semuanya tercantum masuk dalam YouTube maupun Instagramnya kita loh. Banyak banget. Jadi tetap berjalan bersama-sama ya. Betul, Kak. Ya, mewujudkannya bersama-sama. Iya. Ada nggak sih ceritanya? Ada dong ceritanya. Ini adalah juga ada nih tentang suasana perayaan Ekaristi di tengah pandemi. Ceritanya tentang apa sih, Kak? Nanti boleh dibaca bersama-sama dengan papa mama maupun dengan adik-adik.
Tapi intinya adalah dari cerita itu kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun zaman sudah berubah, tapi kita tidak boleh meninggalkan perayaan Ekaristi di gereja. Sebagai anak-anak Allah harus mentaati perintah Allah, salah satunya dengan menghormati orang tua. Kak, boleh nggak sih? Kan misalkan ada misa nih, misalnya jam 5 sore, tapi aku ikutannya jam 7 malam. Boleh nggak? Misalnya secara Nah, online, terus aku ikutan jam 7 malam. Boleh nggak, Kak Riris? oh, jadi maksudnya mau online, tetapi Mengikuti yang sudah lewat. iya, tidak boleh karena Betul. apa? Ya, karena online pun kita harus mengikuti yang sedang berjalan Nah, atau live ya. Kalau anak sekarang kan ini ya bahasanya live dong, live gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan mengulang yang sudah ini ya, yang sudah tadi berjalan baru kita ikuti di belakangan, bukan begitu ya Kak betul. Wiwi? Betul. Contoh nih, kalau Kak Wiwit lagi live sama Kak Riris, terus tiba-tiba Kak Wiwit mau nonton lagi. Itu namanya bukan terlibat dengan Kak Riris, tapi hanya sedang menonton. Itu ya adik-adik papa mama, jadi jangan sampai karena kita sudah terbiasa online, ya udah deh, ayo Online aja. online aja, tapi ternyata misalnya sudah lewat. Misalkan misalnya jam 5, tapi kita ikut misal jam 7, yang diambil misalnya dari jam 5, tidak boleh. Karena kehadiran Yesus Kristus pun tidak ikut bersama dengan kita. Gitu ya, jadi Ya. kalau kita mau misa, pastikan kita mengikuti misa juga yang sedang live. Gitu, ya. Oke, lalu untuk aktivitasnya ada apa nih? Aktivitasnya, Kak Wiwit harapkan untuk papa mama adik-adik adalah membuat celengan amplop, celengan atau amplop APP, di APP. mana bisa menggunakan, misalnya peragaan adalah bisa menggunakan botol minuman bekas yang dihias, lalu dibungkus oleh kertas ataupun karton, dan ditutup, lalu dijadikan sebagai celengan APP. Nanti celengan APP ini dikemanakan, Kak? Celengan APP ini dikumpulkan paling lambat adalah 1 April melalui ketua wilayah masing-masing atau pendamping wilayah masing-masing, uangnya dihitung dan disetorkan ke gereja. Nanti jumlah nominal yang sudah terkumpul dilaporkan ke bendahara KKI Katedral Bogor, KKIMA, gitu. Nomor rekening pun sudah ada, nanti nomor rekeningnya akan Kak Wiwit informasikan lebih lanjut. Ya, jadi untuk amplop APP ini memang sebagai juga bagian dari kita belajar berderma untuk adik-adik yang memang membutuhkan atau orang-orang lain juga memang membutuhkan. Gitu. Atau ada lagi yang sih lebih mudah. Ada yang lebih mudah adalah seperti ini. Dari kertas warna yang biasa, kita buat menjadi sebuah kelinci. Nah, ada kelinci di sini. Lagunya ada Lucu nggak, Kak? banget. Apakah lucu Lagunya sih? coba Ada lagunya. lagunya dong. Lagunya contohnya seperti ini. Lagunya disesuaikan dengan lagu tentang berjalan bersama ya. Seperti bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Atau lagu cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Atau satu lagi Nah, nih. ini lagunya seru-seru nih, Seru nih, seru-seru lagi semua nih. nih. Hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Ya kayak gitu. Hampilah hampimpa, Yesus pujaanku. Kayak gitu. Nanti Nah, kakak-kakak itu bisa jadi adik-adik, alternatif ya. betul, bisa bisa mencoba di rumah dipraktekkan dan kakak-kakak pendamping juga yang ada di belakang ya. Begitu Kak Riris. Ya sudah Ya, Kak cukup Wiwit, pertemuan kita. ya mau nambahin lagi nih sedikit. Kalau Boleh. misalnya ada di antara kakak-kakak pendamping di wilayah maupun di paroki, ada juga papa mama yang mau bermain bersama-sama dengan adik-adik, bisa ada satu permainan bisa dipraktekkan nanti, itu permainan masuk rumah Tuhan. Apa sih permainan masuk rumah Tuhan? Jadi permainan ini adalah permainan di mana kita semuanya berniat bersama-sama masuk rumah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara saling tolong-menolong. Nah, yang perlu disiapkan hanya sederhana sekali, hanya koran bekas saja, atau bisa juga kain yang ada di rumah. Jadi bahannya juga tidak ribet ya Kak Wiwit, Betul. gampang sekali, sederhana. Itu nanti diletakkan
Lalu dimulai dengan lagu berjalan bersama semuanya, papa mama atau dengan kakak pendamping, adik-adik berjalan bersama. Ketika lagu berhenti, semua cepat-cepat masuk ke dalam rumah Tuhan, yaitu kain atau koran tadi. Nah, seperti itu. Tapi ingat, bukan berarti mendorong teman yang lain atau yang tidak mau masuk tapi tidak cukup lalu didorong. Bukan seperti itu ya, tetapi menolong yang lain untuk sama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi seperti tema bahwa kita berjalan bersama-sama, begitulah perwujudannya, kita pun mau masuk ke dalam rumah Tuhan secara bersama-sama juga. Nah, hal sederhana lainnya, adik-adik juga bisa melakukan hal-hal yang sederhana tapi sangat bermakna. Misalnya, ada teman nih tidak masuk sekolah. Bangku si A kosong nih, kemana ya dia? Mungkin bisa bertanya kepada ibu guru, bapak guru, kemana sih dia? Kalau ternyata memang dia sakit, hal sederhana tapi sangat bermakna yang bisa adik-adik lakukan, doakan dia. Pulang ke rumah nanti adik-adik bisa doakan dia. Lalu sekarang kan Kak Wiwit kelas 4, 5, 6 itu sudah banyak yang menggunakan handphone ya adik-adik ya, mungkin beberapa sudah menggunakan handphone ya, karena kebutuhan pelajaran juga zaman sekarang begitu. Nah, adik-adik bisa tuh WA menanyakan kabarnya, kamu nggak masuk ya? Semoga cepat sembuh ya. Itu hal sederhana tapi bermakna. Nah, itulah perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan untuk berjalan menuju sesuatu yang lebih baik secara bersama-sama. Seperti itu, Kak Wiwit. Yeay. Betul, terima kasih Kak Riris untuk sharingnya. Terima kasih Papa Mama. Mengingat waktu kita ternyata sudah hampir 1 jam nih, cepat sekali ya. Terasa ya. Akhir. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kakak-kakak boleh mampir, papa mama boleh mampir ke Bidang Iman Anak Paroki Katedral Bogor setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tempatnya saat ini kita masih di X Ruangan Seminari Bogor. Ya, kita menutup kegiatan pada malam hari ini. Kita berdoa, silahkan Kak Riris. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita siapkan untuk bersama-sama menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menemani kami, memberkati kami di dalam pertemuan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya APP pada tahun 2023 ini dapat kami jalankan dengan baik, tidak hanya mempelajarinya, tetapi betul-betul melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati semua anak-anak Bia, Paroki Katedral, dan semua anak-anak Bia dimanapun berada Tuhan, beserta papa, mama, juga kakak-kakak pendamping. Kiranya berkat Tuhan selalu mengalir kepada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya, juga istirahat kami pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bunda Maria atas penyertaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Wiwi. Terima kasih. Selamat malam Papa Mama, dadah Kak Riri. Selamat malam semua. Selamat malam adik-adik.